sebagai murid-murid Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 25 Februari, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkaulah sahabat sejati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami sahabat-sahabat yang setia bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 1 sampai 12. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini banyak dipakai sebagai Injil pada pemberkatan perkawinan, karena menjadi dasar kesatuan dua orang yang diikat oleh kasih Allah yang tak terceraikan. Benarlah bahwa perkawinan dua orang yang dibaptis adalah sakramen, suatu tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada peran Allah dalam peristiwa itu, sehingga keputusan yang diambil sungguh diyakini bukan keputusan manusiawi semata, melainkan dari Allah. Mestinya setiap pasangan melihatnya demikian, sehingga relasi mereka terus berkembang dan tetap kuat, sehingga mampu bertahan dan tak terpisahkan sampai akhir hidup mereka. Namun kenyataannya, saudara-saudariku yang terkasih, hidup perkawinan termasuk pasangan suami istri Katolik
tidak selalu bertahan sampai akhir hayat. Tak sedikit pasangan yang tidak lagi bisa hidup bersama. Cara praktis, mereka telah bercerai, meskipun secara hukum gereja masih terikat satu sama lain. Ada pula yang mesti masih terikat secara hukum gereja, tapi merasa sudah bebas dari ikatan itu, sehingga tanpa merasa bersalah lalu menikah lagi. Ada banyak contoh, ada banyak kasus-kasus hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Keputusan untuk berpisah seringkali berangkat dari masalah kecil yang kemudian berkembang menjadi besar. Bertumpuknya masalah membuatnya tidak dapat diselesaikan. Bahkan mediasi gagal karena tak bisa lagi ditemukan jalan keluarnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pasti menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan kenyataannya memang terjadi. Ada dalam kehidupan kita sebagai umat beriman Katolik. Penyebabnya tak lain adalah sulitnya tercapai kesepakatan atau atas sesuatu hal yang terjadi dalam persoalan itu. Jika masing-masing bertahan pada pendiriannya dan tertutup satu sama lain, tak ada lagi dialog, komunikasi, sehingga kesepakatan tidak akan pernah tercapai. Mestinya pasangan suami istri beriman Katolik tidak mendasarkan dialognya atas pikiran dan pendapat pribadi semata, melainkan juga mendasari hal-hal itu dengan nilai-nilai Injili. Kita semua tahu bagaimana sebagai orang beriman Katolik, sebagai murid-murid Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jika landasannya adalah sudut pandangnya sendiri dan tidak mau membuka diri untuk melihat dan menerima pandangan orang lain, pasti tidak akan sampai pada kesepakatan. Jika itu berkenaan dengan hal-hal yang besar, mungkin akan terjadi berbagai persoalan. Bahkan seringkali karena sudut pandangnya berdasarkan pada hal materi, pada hal-hal harta benda, atau apalagi disertai dengan gengsi dan terkadang emosi yang meluap-luap. Dalam hal kecil seringkali tidak bisa sepakat. Jadi, jika masing-masing pihak merasa benar dan tidak bisa merasa ada kekurangan dan salah, sulit juga mengaku kesalahan dan meminta maaf. Padahal saudara-saudari yang terkasih, salah satu kunci penting dalam hidup bersama, dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, adalah minta maaf dan memaafkan. Saling mengakui kesalahan, merasa bahwa diri kita ini tidak sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Untuk dapat bertahan dalam hidup bersama sampai akhir hayat, sebagai suami istri mestinya mengembangkan sikap rendah hati, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta saling terbuka demi perbaikan melalui masukan, komunikasi, dialog yang terbuka. Bahkan kritik sama sekali juga bisa menjadi masukan-masukan kita bersama sebagai satu keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, masing-masing mesti berkembang, semakin menyerupai Kristus dan selalu melihat bahwa kesatuan keduanya bukan dasar cinta manusiawi semata. Panggilan hidup sebagai suami istri itu adalah kesatuan dalam kasih Tuhan untuk membangun kebersamaan dalam suka duka seluruh hidup. Maka marilah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua keluarga-keluarga dipanggil untuk terus mengembangkan kesatuan, cinta kasih antara suami istri di tengah-tengah keluarga akan semakin berkembang untuk saling mengembangkan
saling menyempurnakan satu sama lain, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam hidup berkeluarga, saling membahagiakan satu sama lain, bisa terwujud. Karena masing-masing dari kita sebagai pasangan hidup, sebagai suami istri, saling mendukung satu sama lain. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.